jauh, maka selamanya akan sulit. Tapi kalau sulit kemudian saya harus bisa, saya harus belajar, saya tidak boleh menunda-nunda, maka jarak kesulitan dengan kemudahan itu sangat dekat. Sedekat apa? Lebih dekat dari hari Senin kepada hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti jaraknya 7 hari. Tapi kalau kemauan kita kuat tidak sampai 1 minggu, yang tadinya sulit bisa menjadi mudah. Biasanya saya mengajarkan itu hanya dalam waktu 4 hari saja. Maka terhitung dari hari kelima dan seterusnya, tidak TTB itu bukan sesuatu yang sulit lagi buat kita. Dan yang kedua apa? Feedback. Berapa dana yang Anda keluarkan untuk belajar ini? 1 juta, 2 juta, kalau privat itu 2,5 juta. Ya, 4 hari sudah bisa, 1 minggu sudah matang, minggu kedua 2,5 juta sudah kembali. Ya, estimasinya gimana? Satu pasien rata-rata membayar 100.000 untuk tes screen bed. Tes screen bed itu apa? Alumni yang baru ya, itu rata-rata dihargai 100.000. Ya, kalau sehari 3 orang, berarti sehari berapa? 300.000. Kalikan seminggu berapa? 2.100.000. Ini minggu pertama sudah dapat segini. Padahal dia tadi berapa? Latihan 2,5. Kira-kira minggu kedua dapat berapa? 21 ditambah 21 sama dengan 42. Dalam hitungan 2 minggu kita sudah profit. Dan profit itu akan terus mengalir selama ini. Paham tidak? Paham ya? Jadi katakannya atau syaratnya hanya satu, fokus. Ya, syaratnya harus fokus saja. Maka kesulitan itu jaraknya tidak akan lama untuk berubah menjadi kemudahan. Dan yang paling nikmat ini Bu, paling nikmat apa Pak? Kalau kita dengar pasien yang kita tangani itu kemudian dia sembuh. Dia bilang, saya pernah, mohon maaf ya, ada orang yang kalau mau buang air besar nggak bisa jongkok, dia hanya bisa segini saja. Akhirnya dia dipakai bukan WC dulu, tapi harus pakai kursi. Karena WC dulu pun masih terlalu tinggi buat dia, ya, masih terlalu jauh lah segini kan. Kalau dulu ini dia cuma segini doang, ya, kursi pun masih terlalu jauh. Dia nggak bisa, setiap mau buang air besar harus seperti itu kan, nggak nyaman gitu ya. Berapa kali terapi? 2 kali terapi dengan saya. Anaknya WA saya, Ustaz, alhamdulillah ayah saya sudah bisa jongkok lagi. Senang bantu orang sampai begitu. Ya, ada lagi yang punya cita-cita pengen jadi anggota TNI, anggota Polri, itu dikejar benar. Begitu datang dicek ada skoliosis ringan ditolak. Ya padahal itu diimpikan bertahun-tahun. Dia terapi cuma 5 kali terapi dengan kita, tes lagi terima. Senang nggak kita dengar? Ya ada yang nggak punya anak tuh, Pak Adit namanya, orang Bekasi, 7 tahun dia punya keturunan. Pak Omar itu 12 tahun dia punya keturunan. Kita terapi, alhamdulillah sekarang anaknya 3. Ya, dan anak sendiri bukan anak adopsi. Ya, kenapa? Karena masalah keturunan lihat aja sumbernya. Dia menuju min baini sulbi wa taroib. Apa itu sulbi? Tulang ekor. Apa itu taroib? Tulang toraksika. Jadi masalahnya di mana? Antara toraksika dengan tulang ekor. Sudah bergerak saja. Ya, 14 tahun nggak punya anak. Dengan kabar dia punya anak, senang nggak kita? Dengannya senang ya. Nah, insya Allah apalagi kakaknya. Di antara kita ada juga ya. Ada yang belum dikasih keturunan? Ada nggak? Di antara kita, bapak ibu yang sudah berkeluarga tapi belum punya anak, ada nggak? Ada ya. Ada pasien yang seperti itu. Nah kira-kira kalau kita bantu kemudian dia berhasil punya anak, kitanya yang membantu senang atau tidak? Ya, kemudian yang ketiganya sering dapat kejutan. Dan saya pernah nerapi pejabat, itu amplopnya tebal. Wajar ya, kalau pejabat pasti amplopnya tebal itu wajar ya. Tapi yang tidak wajar itu begini Pak. Satu saat dia sudah berkali-kali nih dalam saya. Tapi satu saat dia ngasihnya tipis, ya kan?
biasanya tebel isinya 10 lembar warnanya merah. Tahu sendiri ya angkanya berapa? Rata-rata segitu dia ngasih. Satu hari saya terapi, amplopnya tipis dulu, beneran. Dan ternyata isinya cuma 3 lembar. Hah? Bukan. Itu isinya US dollar. Beneran ini US dollar dan pecahan 100 dolar. Waktu itu sedang 15.000. Waduh, kalikan saja berapa? Berapa Pak? 4,5 ya. Biasanya 1 dikasih 4,5. Sejuta atau tidak? Sejuta. Padahal kita nggak minta dan kita nggak ngangkat. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Dan masih banyak lagi. Kita bisa silaturahmi, ada masjid yang kalau di dakwahnya itu susah gitu ya, majelisnya sedikit gitu. Tapi kita iming-imingi dengan pelatihan kayak gini jadi ramai. Masjidnya boleh, ente mau belajar PCB sama saya. Syaratnya apa? Syaratnya sholatnya di masjid. Nah, masjidnya jadi ramai. Gak apa-apa, awal-awal dia niatnya karena ingin belajar kan, lama-lama kan jadi kebiasaan. Betul tidak? Iya kan? Ada juga orang yang agak kurang harmonis dengan kita, tapi karena dia butuh kita, ya kita terapi silaturahmi. Ya banyak sekali seperti itu. Malah saya pernah mengajar kepada 2 golongan yang saling menjelek-jelekan. Yang ini gak suka golongan ini, yang ini gak suka golongan ini. Tapi ketika saya ajarkan pulang ini, lupakan itu. Ya akhirnya apa? Yang benci ini dengan yang benci ini saling memijak. Bayangkan. Padahal dia sambil ngomong, saya duduk sama dia itu sambil ngomong gitu. Tapi ketika kita ajarin, disuruh saling memijak pun mau. Ya, ini kan senang nggak kita kalau bisa mendamaikan 2 orang yang berselisih? Senang tidak? Senang. Ya kan itu ibadah juga buat kita. Ya oke, Bapak Ibu supaya nggak jenuh, saya kasih door prize lagi ya.